introduce myself first. Hi, my name is Eka Octavia Gita Ramadhani and you can call me Gita. Aku dari kelas Sistem Informasi B dengan NIM 240201103. So, today I'm gonna walk you through my project which is a simple truth web application using PHP and MySQL. Hari ini aku bakal jelasin tentang bagaimana cara membuat sistem truth sederhana untuk data mahasiswa, mulai dari input data, penyimpanan, sampai editing dan juga penghapusan data. Don't worry, I'll explain everything step by step biar gampang dipahami dan juga gak ribet buat kalian. So, basically, in this project, I'm focusing on implementing truth system, which standard for create, read, update, and delete. Jadi nanti kita bakal lihat satu, gimana cara input data atau create. Dua, ada gimana data ditampilkan ke table atau read. Ketiga, ada gimana data bisa diedit atau diupdate. Dan yang keempat, gimana data bisa dihapus atau di-delete. Selain itu, aku juga akan jelasin bagaimana cara menggabungkan PHP ke database menggunakan MySQL serta struktur database yang aku gunakan. So yeah, it's a simple system but it already covers the core concept of the web database programming. Alright, so let's get into the project. First, I'm going to show you the form that I created before, and then I'll explain how the data flows from the form into the database and back to the table display. Alright, first thing first, kalian harus memastikan kalau XMPP kalian sudah aktif terlebih dahulu. Nah, setelah itu aku bakal jelasin setelah kemarin kita membuat kodingan-kodingan ini untuk data diri from PHP. Nah, so ini adalah isi dari database aku. Jadi di sini ada database yang bernama dengan DB mahasiswa. Di bawahnya ada mahasiswa dan juga ada beberapa strukturnya, ada NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin dan juga nomor handphone yang akan tercantum ke table nantinya. Kita mulai ke penjelasan codingannya. Let's go. Pertama, pada bagian paling atas terdapat kode untuk koneksi ke database. Saya menggunakan fungsi MySQL Connect yang berfungsi untuk menghubungkan file PHP dengan database MySQL. Di dalamnya terdapat beberapa parameter yaitu localhost sebagai server, root sebagai username, password kosong, dan DB mahasiswa sebagai nama database. Koneksi ini sangat penting karena digunakan oleh semua proses seperti edit, simpan, edit, tampil, dan juga hapus data. Nah, di bawahnya terdapat proses simpan data yang menggunakan kondisi if, is, set, post, simpan. Artinya, kode ini akan dijalankan ketika tombol simpan ditekan. Kemudian, digunakan perintah insert into untuk memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Data yang dimasukkan diambil dari input form menggunakan metode post, seperti NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, dan juga nomor handphone. Berikutnya terdapat proses hapus data. Pada bagian ini digunakan metode get untuk mengambil data berdasarkan NIM yang dipilih. Kemudian digunakan perintah delete untuk menghapus data dari tabel mahasiswa sesuai dengan NIM tersebut. Selanjutnya terdapat proses edit, yaitu mengambil data dari database. Di sini digunakan perintah select untuk mengambil data berdasarkan NIM yang dipilih. Hasil data tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel, lalu ditampilkan kembali ke dalam form agar user bisa melakukan perubahan data. Setelah data diedit, terdapat proses update. Pada bagian ini digunakan perintah update untuk memperbarui data yang ada di database. Data yang diupdate disesuaikan dengan input terbaru dari user dan kondisi where di mana itu digunakan agar hanya data dengan NIM tertentu saja yang diubah. Nah, pada bagian HTML terdapat form input yang digunakan untuk memasukkan data mahasiswa. Form ini terdiri dari beberapa input seperti NIM, nama prodi, alamat, jenis kelamin, dan juga nomor handphone. Setiap input memiliki atribut name yang berfungsi sebagai penanda agar data dapat diambil oleh PHP menggunakan metode post. Form ini juga digunakan kembali saat proses edit di mana data lama akan ditampilkan kembali ke dalam input agar bisa diperbarui.
Dan yang terakhir, saya menambahkan CSS sederhana untuk memperindah tampilan. Nah, CSS ini digunakan untuk mengatur layout, warna tombol, tabel, dan form agar terlihat lebih rapi, menarik, dan juga user friendly. Nah, sekarang aku bakal uji coba ini. Kita masuk ke localhost, terus kita ketik project kita, terus aku isi name, nama, prodi, alamat, jenis kelamin, dan juga nomor handphone. Itu aku isi secara nggak teratur ya, maksudnya nggak sesuai dengan data asli aku. Jadi ini cuma percobaan aja. Nah, ini udah aku pilih jenis kelaminnya, walaupun itunya nggak pas sama kolomnya, tapi mungkin nanti bisa aku perbaiki lagi. Setelah aku simpan, semuanya bakal masuk dan tersimpan ke dalam data di bawahnya, yang mana itu bisa diedit dan juga dihapus dan bisa terupdate nantinya. Jadi seperti itu hasil dari semua yang kita coding tadi. Sebelum aku akhiri, di sini aku juga ingin menjelaskan perbedaan antara MySQL pada PHP versi lama dan juga MySQL yang digunakan pada PHP versi terbaru. Nah, pada PHP versi lama, yaitu PHP 5, biasanya masih menggunakan fungsi MySQL seperti MySQL Connect dan juga MySQL Query. Namun, sekarang fungsi tersebut sudah tidak digunakan lagi atau di-deprecated karena memiliki tingkat keamanan yang rendah dan juga tidak mendukung fitur modern. Sedangkan, pada PHP versi terbaru, yaitu PHP 7 dan juga 8, sudah menggunakan MySQL atau MySQL Improved. Nah, MySQL ini lebih aman karena mendukung prepared statement serta memiliki performa yang lebih baik dan fitur yang lebih lengkap. Pada project yang saya buat ini, saya menggunakan MySQL karena sudah sesuai dengan versi PHP yang saya gunakan, yaitu PHP 8, sehingga lebih aman dan juga modern untuk digunakan.